menonton bersama-sama video pengumuman dan Voice of Pentecost. Selamat menyaksikan multimedia, silakan. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?"
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang 1 sampai dengan 3. Roma 12 ayat yang 1. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah mari kita berdoa bersama-sama. Siang ini Tuhan, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu untuk kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk segala anugerah, kasih setia dan kebaikan Tuhan yang sudah menolong, memimpin, menyertai, bahkan memberkati kami hingga pada siang hari ini Bapa. Kami akan dalam tubuh yang sehat. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menuntun, memimpin, dan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, sebagai hamba Allah, hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, haleluya, puji nama Tuhan. Seperti biasa, kita akan mendeklarasikan DNA kita sebagai bangsa Tuhan. Dan Pentakosta ketiga kita akan bacakan dalam hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Astri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penyuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari-hari ini? Luar biasa, amin. Pada kesempatan kali ini, seperti Filipi 4 ayat 6 bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita lepasin dulu semua beban kita, amin. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita walaupun di titik terendah dalam hidup kita, amin. Amin. Nah, kita akan angkat satu lagu pujian, kita akan memuji Dia, kita akan meninggikan namanya, judulnya Tahun Yobel. Amin, saudara. Amin. Sama-sama kita angkat satu pujian. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, kompak dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Katakan kanan kiri saudara. Saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan. Sekali lagi saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tangan kita sama-sama. Bebaskan kawan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, sama-sama kita melompat. Dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita akan berdoa syafaat. Benar ya Tuhan, inilah tahun pembebasan bagi kami anak-anak-Mu ya Bapak, yang percaya dan berserah hanya kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat segala kasih-Mu Bapak pada siang hari ini Bapak. Buat lawatan-Mu Bapak, kami boleh datang di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih anugerah-Mu Bapak yang ada di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami Bapak akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Michael Ang Bapak. Kau urapi dia Bapak dengan kuasa urapan lawatan-Mu Bapak.
Engkau perkara hidupnya Bapa, Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk kemenangan bagi jiwa-jiwa ya Bapa. Engkau memberkati Gembala Pembina Paniko berserta keempat wakilnya, Gembala Karayan Pastor Hamel dari berserta keempat wakilnya, Gembala Poge Burahel bersama tim pastoral yang ada, Gembala Ranting Pajo dan Pasilas Tuhan. Setiap pengerja-pengerjamu Tuhan di tempat ini Bapa yang sudah melayani Engkau Tuhan. Engkau urapi, Engkau berikan anugerah kebaikan yang daripadamu ya Bapa. Engkau memberkati GBI ya Bapa untuk Church of God, Ora Robert University. Penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran Bapak. Yang terakhir dan Bapak yang amanat agung Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami percaya Tuhan lawatanmu Bapak atas jiwa-jiwa ya Bapak. Engkau memberkati juga setiap generasi ya Bapak. Generasi yang Tuhan mau pakai Tuhan urapi Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Yang melakukan kehendak-Mu ya Bapak. Yang cinta mati-matian akan Engkau ya Bapak. Engkau urapi generasi ini Bapak untuk kupakai Bapak. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Damailah negeri kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari setiap jajaran pulau-pulau yang ada Tuhan. Dari pemerintahan pusat hingga daerah Tuhan. Engkau urapi lagi Bapak Jokowi Maruf Tuhan, takut akan Engkau Tuhan. Hikmat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu Bapak melingkupi mereka ya Bapak. Di dalam kabinet Indonesia Bersatu juga Bapak. Setiap anggota MPR DPR Tuhan Kau urapi lebih lagi ya Bapak. Begitu juga Bapak pemerintahan Kota Bekasi Pak Rahmat Effendi dengan jajaran ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kami berada di Bekasi ini Tuhan. Bekasi aman, damai, sejahtera Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati ya Bapak. Setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapak. Kau rapi mereka Tuhan. Engkau lawat Tuhan. Engkau berkati dengan kekuatan kasih anugerah yang daripada-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkau yang begitu baik aja bagi kami Tuhan. Dan sebentar kami mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah setiap benih firman yang disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kami. Kami bukan hanya mendengarkan Tuhan. Tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah hidup. Firman-Mu adalah kebenaran bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau-lah yang menjadi kekuatan perlindungan kami. Dan mari kita yang percaya sama-sama katakan, Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyiapkan persembahan kita yang terbaik. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di tempat ini boleh menyiapkan persembahannya di dalam amplop yang sudah diterima. Apakah ada yang belum menerima amplop? Baik, sudah semua. Dan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang beribadah live streaming, bisa memberikan persembahannya melalui transfer ke nomor rekening yang akan muncul di layar saudara, atau bisa di scan QR code-nya bagi yang punya mobile BCA. Oke, mari pertama-tama mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami boleh punya kesempatan lagi Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan Yesus untuk memberkati rumah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang kami akan berikan ini Bapa berasal daripada-Mu. Kami ingin mengembalikannya lagi kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, semoga apa yang akan kami berikan ini Bapa layak dan Engkau mau menerimanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku.
kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, sama-sama katakan hatiku. Mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, persembahkan Allahku.
kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah hadiratmu. Waktuku datang, ya Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, lawatlah bersama Tuhan Yesus, bersamamu Bapa, kau melewati semua, ku lewati semua. Perkenananmu ya menumbuhkan kami Tuhan. Hanya Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi kita katakan bersama Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Besar kasih anugerah-Mu Bapa, besar setiamu Tuhan. Tinggi di daraya nama raya labaya labo. Kami rasakan kasih yang melimpah dalam kehidupan kami. Di segala aspek kehidupan kami, Engkau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Engkau begitu sayang kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau sampai hari ini ya Tuhan, sebagaimana kami ada semua oleh anugerah-Mu. Sementara banyak orang yang rebah, sementara banyak orang terkalahkan, tetapi kami anak-anak-Mu di sini ya Tuhan, kalau ada di tempat ini pada pagi ini
dan siang ini ya Tuhan. Walaupun dimanapun kami berada di rumah-rumah yang ikut ibadah online ini ya Tuhan. Semua oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau telah menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Hari ini pun ya Tuhan, Engkau akan menyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau akan memberkati kami dengan berkat firman-Mu ya Tuhan. Sehingga tersedialah berkat-berkat yang ilahi bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dari awal tengah hingga akhirnya. Berfirman-Lah bagi kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terlebih lagi, urapi kami, berikan kami hikmat ilahi. Supaya setiap firman yang kami dapatkan pada siang ini akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Karena itu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk duduk diam dan mendengarkannya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Puji syukur Bapak Ibu terkasih yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Saya percaya siang ini kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Syukur bagi Tuhan. Pada pagi ini dan siang ini, tadi pagi saya menyampaikan tentang yang tema diberikan yaitu sabda bahagia. Bapak Ibu. Saya walaupun dalam waktu yang singkat 30 menit, saya berusaha menguraikannya sesingkat-singkat mungkin. Namun akhirnya tertinggal juga sedikit. Nah, saya mau ulangin sedikit saja bahwa sabda bahagia itu adalah khotbah Tuhan Yesus yang paling dalam, yang paling sulit dimengerti. Amin. Banyak orang tidak mengerti, bahkan muridnya juga banyak mengerti. Oleh karena itu, pengajaran sabda bahagia tidak disampaikan kepada orang banyak waktu itu. Di ayat 1 dikatakan setelah Tuhan Yesus melihat orang banyak, maka dia naik ke bukit. Dia naik ke bukit, dia tidak berbicara ke orang banyak. Kenapa? Karena orang banyak pasti tidak bisa mengerti dengan sabda bahagia. Muridnya yang harus tahu. Namun kadang-kadang banyak juga muridnya nggak tahu. Oleh karena itu, Yesus perlu mengajar di bukit itu dengan sabda bahagia. Namun ada yang beberapa bilang sabda bahagia ini ada yang katanya 9, ada yang 8. Tadi pagi saya katakan kita yakini 8. Kenapa? Karena mereka di Israel pun mengakuinya 8 dengan apa? Dengan terbangunnya kapel. Kalau Bapak Ibu naik ke Bukit Bahagia, mungkin yang ada di sana ya, Bapak Ibu akan masuk ke kapel yang 8 sisi, yang menyatakan 8 sabda bahagia. Ya, dikatakan Yesus melihat orang banyak. Kita nggak tahu di mana orang banyak itu. Ada kemungkinan di Kapernaum atau di Takbah. Karena bukit itu tidak jauh dari situ. Nah, kita tahu pelayanan Tuhan Yesus banyak di situ. Mujizat-mujizat banyak terjadi di situ. Amin. Kemungkinan di situ. Tapi melihat orang banyak, Tuhan tidak mengajar sabda bahagia kepada orang banyak. Karena dia tahu itu tidak bisa mengerti. Maka dia naik ke bukit dan muridnya naik. Dia mengajar ke situ. Amin. Saya setiap kali mendengar sabda bahagia itu di sana, saya selalu merenungkan ini sangat dalam. Beberapa hamba Tuhan yang menyampaikan renungan di tempat itu, kadang-kadang juga mengalami kesulitan menjelaskan secara detail, Bapak Ibu. Jadi itu pengajaran yang sangat dalam. Hanya dia, Tuhan Yesus yang bisa mengajar dengan pengajaran khotbah yang seperti itu. Saya percaya tidak ada tokoh lain yang bisa. Karena kalau tokoh-tokoh lain mengajar itu, orang bilang bahwa sabda bahagia itu paradok. Pernah dengar? Ada yang dibilang tidak bisa diterima oleh dunia. Orang dunia tidak bisa menerima. Saya tidak setuju itu. Karena setiap ajaran Tuhan itu untuk semua manusia di dunia ini. Amin. Masa Tuhan mengajari sesuatu yang tidak bisa dimengerti orang? Kalau dunia tidak mengerti, bagaimana kita mau menangin dunia? Buat apa dia mengajari muridnya dengan sabda bahagia? Tujuannya kan supaya muridnya menghidupi firman itu dan menyampaikan kepada dunia. Supaya dunia diselamatkan. Amin. Artinya dunia harus ngerti. Jadi bukan tidak bisa, dunia tidak mengerti. Tidak paradok. Kalau kita jelaskan satu persatu, nanti kita udah pelajaran. Tidak ada yang paradok. Karena relevan semua apa yang dikatakan. Engkau miskin. Engkau hanya berharap kepada Tuhan. Engkau hanya mengandalkan Tuhan.
Kalau udah miskin mengharapkan Tuhan artinya taat kepada Tuhan. Orang yang taat akan masuk surga. Setuju kan amin? Relevan dong. Orang yang berduka akan dosa. Orang yang menginsafi dosanya. Orang yang sedih akan berbuat dosa. Karena upah dosa maut. Datang kepada Tuhan, berharap pada Tuhan. Tuhan berikan kepuasan. Kepuasan apa? Kalau Anda berdosa, dosa Anda besar sekali. Kepuasan Anda apa yang bisa dapat selain pengampunan? Anda berdosa ini, upah dosa maut. Masuk neraka. Sekarang saya mau tanya, Anda akan dihibur dengan cara apa? Dikasih harta? Apa Anda terhibur? Tidak ada lain pengampunan, amin? Nah, Tuhan relevan toh. Amin? Jadi relevan. Nah, namun sabda bahagia ini tidak mudah dilakukan. Kalau tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Kita mendengar pengajian sabda bahagia kepada murid. Dan hari ini ada pada kita. Karena kenapa saya nggak uraikan lagi? Karena saya tahu, udah 3 minggu sabda bahagia disampaikan berupa hamba Tuhan, amin. Saya menganggap Anda datang ke gereja menyimak itu semua. Nah, saya mau kita bukan hanya mendengar, tetapi pelaku. Coba apa kata Yakobus? Yakobus 1 ayat 22. Sekali lagi Bapak Ibu, udah 3 minggu ini kalau nggak salah sabda bahagia. Saya juga ikut online. Sudah 3 minggu ini sabda bahagia disampaikan. Anda sudah tahu perincian satu demi satu. Nah, tetapi apa yang dikatakan Yakobus hari ini? Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Amin. Setelah kita 3 minggu ini mendengar tentang sabda bahagia. Apakah sampai di sini? Kita harus menjadi pelaku. Pak, nggak gampang. Bahkan pengkhotbah pun nggak gampang melakukan. Sekali lagi, tidak gampang bukan berarti tidak bisa. Jelas sekali. Yesus mengajar tentang sabda bahagia supaya kita menjadi pelaku firman itu. Amin. Bukan hanya jadi pelaku firman. Persoalannya hari ini, bagaimana jadi pelaku firman? Nah, di sisa waktu ini, sisa waktu 20-an menit ini, kita akan berbicara bagaimana setidaknya langkah-langkah yang kita lakukan supaya kita menjadi pelaku firman. Amin. Karena untuk melakukan sabda bahagia yang sulit sekali. Amin. Sulit sekali. Ya, lemah lembut, sabar, dihina, dicaci, dimaki. Wah, kita ini masih hidup di bumi ya. Emosi kita bisa meledak-meledak, ya, amin. Nah, itu nggak gampang. Jangankan ngadep orang lain, ngadep anak kita aja kalau ngeyel itu, waduh, pusing kepala kita. Ya kan? Kita juga bisa emosi sama istri kita. Bisa emosi sama suami kita, noh? Nggak gampang. Ayatnya gampang. Mau khotbahin sabda bahagia dalam 30 menit gampang saja. Sesulit-sulitnya dia 8 minggu lah. Tapi untuk menjadi pelaku firman itu tidak gampang. Nah, mari. Apa yang bisa membuat kita mampu melakukan? Tidak ada lain. Adalah firman-Nya. Amin. Hanya Dia yang bisa memampukan kita. Kita tidak bisa berusaha dengan sendiri. Mau lemah lembut, usaha lemah lembut. Terus Anda berkata, aku berusaha lemah lembut, menguasai diri saya menjadi lembut, sehingga aku dapat kebahagiaan. Kalau itu tujuanmu, sesungguhnya dari awal engkau tidak lemah lembut. Orang lemah lembut tidak punya ambisi seperti itu. Amin. Nah, langkah apa? Mari Bapak Ibu. Pertama, di saat kita menemui kesulitan, menghidupi firman ini, menjalankan firman ini, pertama yang kita lakukan pertama adalah doa. Amin. Doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Apapun terjadi masalahmu, kita tidak bisa lepas dari doa. Anda pernah dengar orang berkata, doa nafas hidup orang Kristen? Pernah dengar itu? Anda mau aminin? Kalau Anda amin, artinya Anda tahu tanpa doa engkau nggak bisa hidup. Apalagi untuk menjalankan perintah Tuhan.
Kita minta kemampuan kepada Tuhan. Saya jujur, saya sering doa. Tuhan berikan anugerah, kemampuan, hikmat untuk aku bisa menghidupi firman-Mu. Secara manusia aku nggak mampu. Tolong aku. Bersamamu, aku bisa menyelesaikan banyak perkara. Minta sama Tuhan untuk Dia membantu kita. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kalau bukan hanya pertolongan. Oleh karena itu datang. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Doa. Berdoa minta. Kita tahu, orang Kristen ini tahu. Doa nafsu. Tapi kadang-kadang bagaimana? Waktu kita dapat masalah, apa yang kita lakukan? Hah? Waktu kita susah, siapa yang kita temui? Apa kita ketemu Tuhan dulu? Atau ketemu tetangga kita, atau ketemu saudara kita yang kita pikir mereka bisa bantu? Coba koreksi sekarang ini. Kalau anak-anak berkata ini, Mama, perutku sakit. Anda doa dulu atau Anda cari obat sakit perut dulu. Koreksi saya. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Orang yang tidak kenal Tuhan, yang menentang Tuhan, tidak tahu doa menyelesaikan masalah. Bapak Ibu tahu, waktu Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir, Firaun tahan-tahan. Berapa kali Firaun kena tulah? Berapa kali? Setiap kali dia kena tulah. Apa kata Firaun? Bilang Musa, berdoalah untuk Tuhanmu supaya selesai. Betul nggak? Firaun saja tahu kalau punya masalah perlu doa. Bagaimana Bapak Ibu dan saya hari ini? Firaun tahu bagaimana menyelesaikan masalah, musibah, itulah yang terjadi. Maka dia berkata kepada, berdoalah kepada Tuhanmu. Tahu dong? Berarti Firaun tahu nggak bahwa doa itu akan menyelesaikan masalah? Apakah kita hari ini mau menjadi Firaun zaman sekarang? Artinya doa banyak, dengan doa menyelesaikan banyak masalah. Amin. Tidak perlu Anda ragukan. Bapak Ibu lihat, umat Israel yang bebal, yang tidak taat kepada Tuhan. Tapi di saat mereka masalah, mereka tahu doa jalan keluar. Bapak baca dengan banyak firman Tuhan. Di Yeremia, begitu juga. Di saat mereka sudah berdoalah kepada Tuhanmu, supaya Tuhanmu mengampuni. Jadi doa itu yang dihadirkan. Amin. Saya percaya, Bapak Ibu orang-orang yang dikasihi Tuhan, harus doa menjadi bagian hidup kita. Masalah apapun hidup kita, percaya kita punya Tuhan yang selalu siap mendengar doa kita. Amin. Jadi saya mau Anda pegang satu. Kalau dunia bisnis berkata, apapun makananmu, minumannya, bla bla bla. Amin. Tapi kita kata, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, doa adalah solusinya. Amin. Anda mau mengalami apapun, Anda mau apapun yang kamu hadapi, doa adalah solusi. Amin. Pegang moto itu. Katakan, coba bersama-sama. Apapun masalahku, apapun persoalanku, doa solusinya. Amin. Nah, ini mengatasi masalah tanpa masalah. Bukan hanya pegadaian. Amin. Nah, siapa bilang kamu ke pegadaian mengatasi masalah nggak masalah? Tambah banyak masalah. Hanya bersama Tuhan yang tidak ada masalah. Amin. Masalah apapun tetap berdoa. Selesai masalah. Langkah pertama doa. Itu senjata kita. Yang kedua, di ayat 18 daripada ini dia bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala. Artinya hal apapun, baik buruknya, negatif positifnya, mau susah senangnya, mengucap syukur. Saya percaya Bapak Ibu di sini ngerti bahasa Indonesia yang jelas, tahu? Apa arti dalam segala hal? Apa artinya dalam segala hal?
Jadi tidak ada yang tersisa apapun dalam hidupmu yang tidak mengucapkan syukur. Apa alasan kita mengucap syukur? Banyak. Karena begitu baiknya Tuhan. Bapak Ibu tahu Ayub? Bapak Ibu ada di tempat sini yang menderita seperti Ayub? Tapi Ayub tetap mengucap syukur. Waktu iblis berkata, lihat Ayub, anakmu sudah diambil. Kutuklah Tuhanmu. Buat apa kamu menyembah Tuhan lagi? Ayub berkata, aku bersyukur. Walaupun anakku diambil, minimal aku pernah punya anak. Berapa banyak orang di luar nggak punya anak? Tapi setidaknya aku pernah mengalami punya anak. Mengucap syukur. Hartamu diambil. Buat apa ini? Enggak apa-apa, hartaku diambil. Minimal aku pernah menjadi orang kaya. Sementara masih banyak orang yang enggak pernah kaya. Amin. Kita mengucapkan syukur apapun masalahmu. Karena masih banyak orang di luar sana yang lebih daripada kita. Mengucap syukurlah dalam segala. Habakuk 3 ayat 17. Coba lihat. Habakuk berkata, apapun terjadi, dia tetap bersorak-sorai. Enggak pernah ada kesedihan. Perhatikan baik-baik. Ini cerita tragis ya. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, artinya tidak ada penghasilan. Tidak ada hasil. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, artinya tidak memuaskan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kelaparan akan terjadi. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayatnya ke-18, apa yang terjadi? 18. Namun aku apa? Bersorak-sorak di dalam, tidak bersorak di luar, di dalam, beria-ria di dalam Allah. Apa? Kita ini orang yang diselamatkan bukan? Anda sudah yakin mendapat keselamatan dong? Apa bedanya? Sebanding nggak dengan penderitaan yang kamu alami sekarang ini dengan upahmu nanti masuk surga? Masih nggak mau bersyukur? Upahmu itu di surga. Anda bisa masuk surga itu dengan cara apa? Anugerah Tuhan. Zaman boleh canggih, teknologi boleh canggih, belum ada biro jasa jual tiket bawa Anda ke surga. Anda boleh kumpul uang sebanyak apapun, Anda nggak bisa beli tiket ke surga. Amin. Kalau hari ini kita diselamatkan, kita dijaga ke surga, masih adakah alasan kita tidak bersyukur hanya karena tidak makan? Soal nggak makan mati itu, mati esok, mati sama di hadapan Tuhan. Hidup manusia itu semuanya singkat di dunia ini. Umur 80 itu singkat sekali. Di hadapan Tuhan dibilang 1000 tahun itu 1 hari. 1 hari 24 jam. Kalau Anda umur 80 tahun, arti hidupmu di hadapan Tuhan hanya 2 jam di dunia ini. Amin. Jangan kau pertahankan yang hanya 2 jam itu. Kesusahan apapun yang kau alami di dunia ini, itu pasti berlalu. Perhatikan baik, di dalam dunia ini, Anda mau susah, mau menderita, pasti berlalu enggak? Anda bahagia agar sudah berlalu enggak? Makanya hikmat Salomo. Waktu Salomo minta tukang cincin, bikin cincin, tuliskan satu kata yang punya hikmat. Bunyinya apa? Segala sesuatu akan berlalu. Dunia ini semua akan berlalu. Yang tidak akan berlalu itu waktu kita hidup kekal. Jadi jangan main-main. Kalau Anda gagal memelihara keselamatan masuk surga, Anda akan menyesal karena Anda akan masuk dalam penderitaan kekal yang tidak akan berlalu. Kalau kita masuk di surga, juga itu di sanalah yang tidak akan berlalu. Di dunia ini semuanya fana dan akan berlalu. Dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Yang kedua, kenapa mengucap syukur? Di balik ucapan syukur itu, ada kekuatan, ada kuasa. Amin. Orang yang bisa bersyukur itu ada orang yang paling berbahagia. Di balik ucapan syukur itu ada kuasa. Mau lihat ya, Tuhan membuat contoh kepada kita.
Waktu ada masalah, orang nggak ada makan. Sudah malam nggak ada warung yang bisa makan. Hanya punya apa? Yang punya apa? 5 roti 2. Hanya 5 roti 2 ikan. Bagaimana bisa kasih orang 5.000 makan dengan anak-anak dan perempuan? Gak mungkin dong. Masalah nggak? Masalah. Tetapi dengan 5 roti 2 ikan nih, Tuhan mengucap syukur. Tuhan tidak katakan bim salabim ala kadabra jadi banyak. Tidak. Tuhan lakukan apa? Mengucapkan syukur dan membagi-bagikannya. Di dalam kecil mengucapkan syukur ada kuasa. Di dalam ucapan syukur ada jalan keluar. Amin. Belajarlah selalu mengucapkan syukur. Jadi langkah kita bisa menghidupi apa yang sabda bahagia itu. Bisa mengucap syukur. Yang ketiga, selain berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal hidup kita, renungkan firman. Amin. Karena firman adalah kekuatan orang Kristen. Firman ada kekuatan di hidup kita. Kalau ada punya masalah, Anda buka bisa pelajari firman, pasti akan ketemu jalan keluar. Itulah disebut namanya Alkitab, kitab dari segala kitab. Segala persoalanmu ada jawabannya di situ. Oleh karena itu kita renungkan firman Tuhan ini, amin. Mazmur 1 ayat 1 dan 3 dikatakan, kita merenungkan firman siang dan malam. Direnungkan, dipelajari. Persoalannya, kadang-kadang bagaimana kita merenungkan firman. Baca firman aja kagak. Nggak tahu. Hah? Saya nggak tahu. Bapak Ibu seperti hari ini. Baca firman nggak? Saya nggak bertanya berapa ayat engkau baca. Berapa pasal engkau baca. Minimal 1 ayat aja engkau baca. Engkau renungkan baik-baik. Ayat firman Tuhan itu tidak ada 1 ayat pun yang tidak bermakna. Yang tidak membawa manfaat bagi hidup kita. Amin. 1 ayat. Namun jangan engkau baca 10 ayat. 10 pasal sekalipun. Kalau hanya bablas hilang begitu tanpa ada perenungan. Tanpa mengerti makna firman Tuhan. Anda akan gagal. Memang ada orang begini. Untuk pemula bilang baca aja firman Pak. Setiap hari baca. Ngerti nggak ngerti belakangan. Amin. Belakangan. Tapi saya nggak setuju. Kalau 3 kali Anda baca Anda tidak ngerti. Makanya yang nggak ngerti itu habis baca selesai, nggak ngerti. Coba direnungkan. Kenapa ya? Apa sih? Kok Tuhan ini berbahagialah orang yang berduka cita. Orang duka cita kok bahagia. Makanya itulah dibilang paradok tadi. Dibilang dunia nggak bisa nerima. Bukan dunia nggak bisa nerima, kitanya on. Tidak ngerti apa yang dimaksud. Itu artinya pentio. Pentio itu artinya apa? Itu artinya menderita, duka cita akan kesalahan kita yang tidak bisa diampuni, yang tidak bisa diselesaikan kecuali hanya kepada Tuhan. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan, mengharapkan belas kasihannya melalui pengampunan yang tadi saya ngomong. Amin. Nah kita renungkan setiap firman kita. Kadang-kadang ada firman Tuhan itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Amin. Ada firman-firman yang tersirat yang harus kita renungkan, kita gali, kita mengerti. Nah, apa keuntungannya? Apa faedahnya kita merenungkan firman? Di ayat 2, kita lihat yang ketiga. Kalau kita merenungkan firman, ia seperti pohon yang ditanam di tepian air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya haleluya. Engkau merenungkan firman Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu. Apapun yang menjadi persoalanmu. Engkau akan berhasil. Orang yang merenungkan firman Tuhan. Daunnya tidak layu. Mukanya tidak cempetat-cempetut. Mukanya enggak seperti pepaya Bangkok. Ya. Mukanya bersih. Orang yang merenungkan firman kelihatan dari wajahnya. Masalah boleh banyak. Tetapi tetap bersuka cita. Sampai orang bilang,
itu orang nggak tahu diri, masalah banyak, masih berseri-seri. Biarkan mereka begitu. Tapi kita tahu, kita bersuka cita, bersorak-sorai hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Merenungkan firman Tuhan. Apapun yang engkau lakukan berhasil. Pertanyaan saya, Bapak Ibu di sini, baik yang di rumah-rumah, apakah masih percaya firman Tuhan itu ya dan amin? Percayakah firman itu ya dan amin? Percayakah Mazmur ini ya dan amin? Kalau percaya, tidak ada alasan kita tidak bersyukur. Dan tidak merenungkan firman Tuhan dan tidak berdoa. Ambil waktu saat teduhmu, renungkan firman ini. Karena sekali lagi, firman dia pelita bagi kaki kita, terang bagi setiap jalan kita. Amin. Terakhir, waktu kita tinggal 5 menit. Walaupun kita ibadah singkat, firman Tuhan tetap mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur. Saya dikasih 5 menit pun tetap saya mengucap syukur. Amin. Karena Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala, termasuk khotbah, dikasih panitia berapapun mengucap syukur. Kita tutup setelah kita doa, mengucap syukur, renungan firman. Tadi di awal kita melakukan firman, yang ketiga, hiduplah di dalam firman itu. Kita harus hidup di dalam firman itu. Amin. Kalau kita hidup di dalam firman itu, baru mata kita terbuka, terang hati kita terbuka. Mata kita akan melihat hal-hal yang ajaib. Mata kita melihat hal-hal yang tidak mungkin bagi orang, mungkin bagi setiap kita. Amin. Hidup di dalam firman itu. Setelah kita renungkan, kita percaya firman ini ya dan amin, kita hidup di dalam. Maka Yohanes 8 ayat 31 ayat 32. Kita tutup dengan ayat ini. Dia bilang begini. Yohanes 3:8 ini berkata begini. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, yang percaya. Bapak Ibu yang percaya? Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Perkataan ini buat kita semua. Apa katanya? Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar, amin. Kita murid Yesus, karena engkau hidup dalam firman-Nya, engkau adalah murid Yesus. Ayat selanjutnya apa? Apa? Kamu akan mengetahui kebenaran itu akan, haleluya, yang merdeka tepuk tangan, juga memuliakan Tuhan. Ini yang kita mau. Apa arti kata merdeka? Bebas, tidak terhimpit oleh apapun, termasuk dimerdekakan dari dosa kita. Tapi harus menjadi murid baru tahu. Makanya dikatakan haus dan lapar itu kebenaran. Kamu haus dan lapar di kebenaran, harus tahu dulu kebenarannya seperti apa. Jangan kebenaran palsu, kebenaran yang kamuflase dari iblis kita anggap kebenaran. Betapa banyak orang sedang menganggap dirinya benar kan? Betul? Sehingga mencari kebahagiaan dalam diri sendiri. Saya dulu kerja. Tiap hari cari kebahagiaan. Di mana? Diskotik, bar, judi. Kita pikir bahagia. Bisa dapat baik, bahagia. Tapi pulang dari situ, kita pusing lagi cari duit. Dapat duit, pergi lagi. Bahagia. Enak, bahagia kita. Tapi bahagia yang seperti apa? Pulang, apa yang jadi? Ribut kita sama istri kita. Kecewa anak-anak kita. Bisa. Itulah kebahagiaan yang kita raih. Tetapi kebahagiaan dalam sabda bahagia itu, bahasa asli makarios itu bukan berarti berbahagialah. Tetapi dia bilang diberkatilah. Kalau berbahagialah saya bisa ngomong begini. Bu, berbahagialah engkau. Karena di rumahmu ada Jaguar, ada Mercy. Berbahagialah engkau punya suami ganteng. Berbahagialah anakmu menjadi yang terbaik. Saya ngapain? Saya nggak ada bahagia. Saya yang ngapain? Tapi kalau dibilang diberkatilah, berarti ada yang diberkati, ada yang memberkati. Siapa yang memberkati? Siapa yang berkati? Jadi Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Jadi kebahagiaan bukan asal raian kita. Kalau engkau berbahagia di dalam duka, upahnya tadi surga, upahnya dihibur. Bukan bahagianya. Bahagianya sungguhnya sudah diberikan oleh Tuhan. Makanya makarios itu bahasa Inggris diterjemahkan bukan bahagia, bukan happiness, tetapi blessed. Amin.
Amin. Waktu ini singkat, saya berdoa. Sesingkat ini kita mengucapkan syukur. Saya berdoa apa yang sampaikan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini, setidaknya Anda mengerti bagaimana untuk kuat di dalam Tuhan. Pertama apa? Doa. Mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada alasan kita tidak mengucapkan syukur. Tadi kita sudah jelaskan. Yang ketiga, renungkan firman itu siang dan malam. Supaya firman itu menjadi rema dalam kehidupan. Rema itulah yang membangkitkan iman kita. Firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul oleh karena apa? Pendengar firman Tuhan. Anda tahu firman yang mana? Saya selalu berkata, di tempat gereja kami, ada orang 8 tahun kerja sama kami, Muslim. Setiap ibadah 2 kali seminggu dia lihat ada persekutuan, dia dengar firman, tapi imannya nggak pernah tumbuh. Kenapa? Karena yang didengarnya logos. Sedangkan Roma ini berbicara bukan logos, tapi rema. Apa itu rema? Firman yang sudah direnungkan dan dilakukan itulah firman. Amin. Itulah rema. Jadi yang membangkitkan iman kita bukan hanya dengar firman. Firman itu kalau engkau nggak renungkan dan engkau nggak lakukan, seperti Yakobus bilang tadi, itu tidak akan bisa membangunkan imanmu. Tidak akan bisa membangunkan. Iman timbul itu karena rema, bukan karena logos. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Silakan mari beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu sedikit banyak bisa dipuaskan oleh firman ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sebelum kita naikkan satu pujian. Bahagialah orang kesukaannya. Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam Di tepi aliran menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Apa saja yang diperbuatnya? Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Yang mau berhasil tepuk tangan, berikan kemuliaan Tuhan, katakan haleluya. Bapak terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas segala firman yang Kau berikan kepada kami hari ini. Di waktu yang sesingkat ini ya Tuhan. Tapi waktu tidak menentukan berkat-Mu. Tetapi hadirat-Mu, pengertian-Mu yang menentukan berkat bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami telah mendapat berkat dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, jadikan kami pelaku firman. Jadikan kami yang merenungkan firman-Mu. Supaya kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Sehingga kami boleh mengalahkan dunia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus terus berperkara kepada kami dan menuntun dan membimbing kami. Tuhan terima kasih, terima kasih. Biarlah Tuhan pengertian hamba-Mu yang terbatas ini Engkau genapi dengan pengertian-Mu sendiri. Berikan pengertian yang ilahi lebih dalam lagi kepada anak-anak-Mu, kepada kami semua di tempat ini dan kepada saudara-saudara kami di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi kehidupan kami. Tuntun kami, bimbing kami di masa-masa COVID-19 ini ya Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang bisa menghentikannya. Bila Engkau berkenan, kami mau berkata Tuhan bersabdalah bagi selesainya pandemi COVID-19 ini. Karena sabda-Mu menentukan. Bila Engkau berkenan Tuhan, biarlah bangsa ini dibebaskan dari COVID-19. Sehingga ekonomi sosial politik bangsa ini dibangkitkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni hamba-Mu. Jika ada kata-kata yang salah, yang keliru, yang keluar dari mulut hamba-Mu dan ampuni. Itu berasal daripada hamba-Mu. Namun yang benar, yang menguatkan, yang meneguhkan, semuanya daripada Engkau. Dan kami berjanji, kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Karena segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
perlindungan tangannya, Engkau dijauhkan segala malapetaka, disingkirkan dari segala penyakit, termasuk daripada COVID-19 ini. Oleh karena kasih sayangnya sampai hari ini, Ia menyinari wajahnya kepada kita semuanya dan memberi kita kasih karunia-Nya. Dan Ia menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Oleh karena itu kekasih-kekasih Kristus, pulanglah bawalah segala berkat kasih karunia damai sejahtera yang melimpah-limpah dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyebut kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan diberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak Michael untuk khotbahnya pada hari ini. Bagi jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk untuk bersatu teduh sejenak. Bagi yang sudah selesai, When fear is coming, still you're calling Tuhan Yesus me. memberkati. When faith is lost and my hope exhausted,